Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Terima kasih ya Bu Eja. Mari silakan Mas Abadiman. Enggak, silakan duduk. Enggak, Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Nurul Hudatin MSI selaku Wakapolres SMA Negeri 6 Surabaya yang pada kali ini mewakili Bapak Kepala Sekolah. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Surabaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan karunia-Nya, kita semua bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliau, kita dituntun dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di sini saya Akmalin Zahra selaku pembawa acara, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pelaksanaan diseminasi program calon guru penggerak angkatan 11 Kota Surabaya sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga pemaparan budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara pelaksanaan dari program diseminasi program calon guru penggerak angkatan 11 Kota Surabaya akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ananta Satya SPDGF. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penyampaian paparan dari Bu Feti, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa. Izinkan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan budaya positif.
Iya, untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Nuzul Hudaydi MSI. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andalis, Antek Surahman, MPD, kemudian juga Bapak dan Ibu Guru beserta diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bersama dapat mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif oleh Ibu Fendi Nurinda SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Surabaya. Puji syukur di antara teman kita yang pada siang hari ini bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini, karena tidak semua Bapak Ibu guru bisa duduk di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Budaya positif sangat perlu kita terapkan pada peserta didik kita, di mana pada saat ini kita dituntut untuk lebih meningkatkan pada pendidikan karakter pada anak-anak didik kita. Untuk itu, Bapak Ibu peserta diseminasi ini kedepannya bisa mengikuti dan juga melanjutkan apa yang akan dipaparkan oleh Bu Fendi. Untuk itu, kegiatan diseminasi tentang budaya positif pada siang ini kami buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fendi Nurinda SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Lina sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Terima kasih yang terhormat Bu Datin sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Surabaya, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 6 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya pada siang hari ini menyampaikan tentang diseminasi calon guru penggerak Angkatan 11 modul 1.4 mengenai budaya positif. Bapak Ibu, sebelum memulai, marilah kita senyum dulu 3 detik. 30 detik kalau di sini kebanyakan, 3 detik saja, ya. 3 detik dulu kita awali dengan senyum terlebih dahulu. Bu Tami, senyumnya mana Bu Tami? Iya, terima kasih, senyumnya manis sekali. Boleh lanjut Ibu, minta tolong. Sebelum saya mulai, boleh gak saya berpantun dulu? Panjenengan jawabnya cakep gini. Jarang-jarang saya pantun di sini Bapak Ibu. Mentari pagi terbit perlahan, menyinari bumi dengan cahaya. Aksi nyata kita lakukan, budaya positif menjadi gaya. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini harapan dari pantun ini, budaya positif bisa menjadi budaya atau gaya kita sebagai pengajar di SMP Negeri 6 Surabaya, yang bisa kita terapkan untuk membimbing anak-anak, untuk menuntun anak-anak ke arah yang lebih baik lagi. Baik, selanjutnya ini merupakan salah satu aksi nyata di modul 1, materi terakhir di modul 1, yaitu mengenai budaya positif. Jadi pada hari ini saya akan melaksanakan tugas
tugas diseminasi sebagai pengembangan dan memberikan pengalaman kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelumnya akan saya sharing Bapak Ibu. Saya sharing, panjenengan bisa mengisikan di link ini. Silakan panjenengan isi menurut panjenengan kesepakatan kelas apa yang akan kita bentuk pada diseminasi kali ini. Saya mau share ke beberapa dulu. Monggo bisa langsung diisikan di halaman kesepakatan forum diseminasi. Di sini panjenengan bisa menuliskan apa-apa yang menjadi keinginan panjenengan sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Sampai diisi Bapak Ibu? Sudah? Kok belum masuk? Iya, belum muncul. Biasanya sudah muncul ya. Kalau secara lisan saja, boleh saya nanya kesepakatan apa yang ingin dibentuk sama Bu Enjo? Kalau dari saya sudah mengisikan ya Bu tadi. Meminta izin saat akan meninggalkan forum salah satunya itu, contohnya kita kalau mau ke toilet, jadi kita bisa meminta izin terlebih dahulu seperti itu. Terima kasih Bu Enjo. Mungkin selanjutnya Bu Utami boleh? Kesepakatan yang diambil ini saya masih bingung untuk menjawab. Jadi ini kesepakatan yang kesepakatan. Ya mungkin untuk kesepakatan pada siang hari ini mungkin lebih baiknya disepakati tidak mengaktifkan handphone supaya terfokus pada materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Utami dan juga Bu Angel atas kesepakatan yang diinginkan. Kalau dari perempuan-perempuan sampun, mohon izin ya Bu Datin, saya mau ke bapak-bapak. Boleh nggak Pak Bima untuk menyampaikan? Kalau dari saya untuk kesepakatannya selalu tersenyum dan bahagia. Selalu tersenyum dan bahagia. Berarti Pak Sulfa tak boleh merangkul saja ya Pak Sulfa, senyum ya Pak Sulfandi. Nah ini yang sudah diisi dengan diisi oleh Bapak Ibu. Jadi yang pertama mengikuti dengan tertib. Ini sudah mengikuti dengan tertib. Kemudian tidak menyela pembicaraan orang lain, tepat waktu, meminta izin saat meninggalkan forum. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi untuk mengisi kesepakatan forum diseminasi pada siang hari ini. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, di sini agenda saya pada siang hari ini yang pertama menyampaikan disiplin positif motivasi, perilaku manusia, keyakinan sekolah dan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi.
Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti berikut ini. Jadi ini merupakan sudah salah satu atau salah 6 kegiatan budaya positif yang ada di modul 1.4. Jadi di situ kita diajarkan bagaimana kita di dalam kelas itu tidak lagi menggunakan peraturan kelas, tidak lagi menggunakan kesepakatan kelas, tetapi beralih menjadi keyakinan kelas. Di mana kalau keyakinan kelas ini hubungannya enak antara guru dan siswa. Tetapi kalau peraturan dan kesepakatan itu membuat adanya tekanan, adanya rasa takut, adanya rasa tidak nyaman antara murid dan guru. Berikutnya Pak. Boleh dilanjut? Oke, materi kita yang pertama disiplin positif. Merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan itu macamnya ada banyak sekali nih. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan bahwa nilai-nilai kebijakan itu seperti apa? Bu Fajar, salah satu contoh nilai kebijakan. Menurut saya, nilai-nilai kebijakan itu ada banyak. Mungkin salah satunya adalah bagaimana seorang guru dapat membimbing peserta didiknya di dalam kelas dengan cara yang lebih sederhana. Maksudnya tidak menuntut peserta didik untuk mengikuti apapun yang guru mau, tapi kita lebih bisa mendengar apa yang sebenarnya dimau oleh peserta didik. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Fajar, luar biasa sekali. Boleh aplaus untuk Bu Fajar di Bapak Ibu. Jadi Bu Fajar mengatakan bahwa kita harus menuntun diri. Kita menuntut dalam artian bukan lagi teacher center, tetapi student center. Jadi bagaimanapun siswa yang menjadi pusat di dalam proses pembelajaran. Kemarin kita mendapatkan ilmu dari Pak Mar tadi bahwa di kurikulum Merdeka ini cenderung harus menggunakan kelompok. Dengan kelompok akhirnya pembelajaran berpusatnya kepada siswa. Selanjutnya di sini dikatakan disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kita mengontrol diri kita di dalam proses pembelajaran. Jangan sampai kita yang menjadi pusatnya, tetapi dikembalikan lagi seperti apa yang diungkapkan oleh Bu Fajar, bahwa yang menjadi pusatnya adalah peserta didik. Jadi kita kembalikan lagi, kita tanya ke siswa, maunya siswa seperti apa, dan kita melihat bagaimana kondisi siswa kita. Mungkin nggak kalau siswa kita itu kita lepas dengan kegiatan kelompok, tetapi kalau memang kemampuannya tidak memungkinkan, berarti jangan terlalu sering dilepas. Tetap kita harus menjadi fasilitator atau mengontrol jalannya pembelajaran tersebut. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Kalau kita melihat dari motivasi internal, berarti kita melihat dari dalam diri peserta didik kita masing-masing. Kita tidak bisa melihat di luar. Kita tidak bisa menyamakan kelas satu dengan kelas yang lainnya. Jadi ketahui dulu kondisinya seperti apa, baru kita merancang pembelajaran yang sesuai dengan kelas tersebut. Nah di sini kita di dalam proses pembelajaran sudah harus menerapkan ke dalam 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan visi kita, yaitu religius, kemudian mandiri, berkebenangan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau di dalam prakasa perubahan yang saya buat disesuaikan dengan visi SMP Negeri 6 Surabaya,
6 dasar ini sudah termasuk ke dalam visi sekolah kita, yaitu terwujudnya pembelajar sejati yang religius, mandiri, terampil, peduli lingkungan, dan sosial. Jadi semua 6 aspek tersebut alhamdulillah sudah masuk ke dalam visi SMP Negeri 6 Surabaya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Di sini Bapak Ibu ada yang tergolong internal, ada yang tergolong eksternal. Dari 3 itu, saya mau bertanya dulu, kira-kira di dalam 3 aspek tersebut yang merupakan internal itu yang mana dan yang merupakan eksternal itu yang mana? Boleh dipahami dulu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Boleh pakai itu. Mungkin kalau yang dari internal itu yang nomor 3 ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu juga bisa dimasukkan ke dalam internal ya. 1, 2 itu internal ya. Yang nomor 3 ya, 1 dan 3 yang benar. Terima kasih Bu Tami, luar biasa sekali jawabannya. Boleh ditambahkan Bu Resti, mau menambahkan? Monggo. Untuk yang nomor 2 itu yang masuk internal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu saja. Yang 1, 2 internal, istimewanya yang nomor 3. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari jawaban Bu Resti, kebalikan dari Bu Tami J. Kalau Bu Tami tadi mengatakan nomor 3 yang internal, Bu Resti yang nomor 3 yang eksternal. Boleh saya mendengarkan jawaban yang lain? Kalau menurut saya untuk yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga nomor 2 itu faktor eksternal. Kalau yang nomor 3 itu faktor internal. Bapak, Pak Bima, monggo Pak Bima. Jawaban saya sama kayak Guru Angel. Untuk yang pertama dan kedua itu berdasarkan eksternal, kalau yang nomor 3 internal. Oke, luar biasa sekali. Bapak Ibu sudah bernalar kritis Bu Datin. Nanti saya sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah bahwa guru-guru kita itu luar biasa kritisnya. Memahami kalimat berikut, memang sesuai yang disampaikan dengan Bapak Ibu guru yang tadi. Untuk poin nomor 1 dan 2 itu adalah eksternal. Kemudian yang nomor 1 itu internal. Jadi motivasi nomor 1 dan 2 itu dari luar. Kemudian yang nomor 3 itu dari dalam diri kita masing-masing. Minta tolong selanjutnya. Bapak Ibu di sini kita biasa melakukan hukuman, kita biasa melakukan restitusi, dan kita juga melakukan konsekuensi. Ketiga hal ini pasti pernah kita lakukan. Dulu kita yang nggak tahu pasti kita sering melakukan hukuman. Kita tidak bisa memungkiri pernah kita melakukan hukuman. Contohnya di sini tidak terencana dan tiba-tiba. Kalau di dalam aspek hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Satu bersifat satu arah. Jadi hanya, yowes kamu salah, gak bisa, kamu salah. Yang intinya kamu salah, hanya seperti itu. Tidak mau mendengar apa alasannya terlebih dahulu. Kemudian berupa fisik dan psikis
atau hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana, ada disepakati. Jadi sesuai dengan peraturan contohnya, kalau kamu terlambat maka kamu B, itu konsekuensi. Biasanya kan kita besok kalau kamu nggak melakukan tugas berarti kamu harus membuat puisi. Lah di situ adalah konsekuensi. Jadi apa yang harus dilakukan siswa ketika siswa tersebut melanggar aturan yang kita buat atau rencana yang kita buat? Murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia merasa takut, karena dia salah, dia merasa takut. Kemudian sikap guru memonitor murid selalu, itu kalau konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, di dalam restitusi ini prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki kesalahan. Jadi katakan kalau ada siswa A yang sering tidak melakukan, sering tidak mengerjakan tugas, panjenengan ngobrol, panjenengan ajak bicara. Terus bagaimana solusinya kalau kalian itu tidak pernah mengerjakan tugas? Nanti akan muncul beberapa pendapat. Mungkin bisa diarahkan kalau gitu, setiap pulang sekolah buat rencana pembelajaran untuk dirimu sendiri. Nah itu berarti kita memberikan solusi untuk siswa tadi memperbaiki kesalahannya. Membuat rencana, membuat jadwal semacam kalau buku catatan. Kalau dulu SD kita kan sering dikasih buku catatan nih. Dengan membuat buku catatan itu kan peserta didik dapat mengingat, oh ya hari ini ada tugas ini dan harus mengerjakan karena bisa dikumpulkan dan lain sebagainya. Kemudian proses kolaborasi. Jadi kolaborasi untuk mencari solusi sendiri antara guru dan peserta didik, baiknya kolaborasi. Apa yang harus dilakukan ketika saya tidak mengerjakan tugas dan saya mendapatkan sebuah restitusi. Itu gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, kira-kira yang pernah menjadi penghukum siapa? Jujur saya pernah. Panjenengan yang pernah menjadi penghukum pasti pernah deh. Awal yang kita tidak tahu pasti kita pernah melakukan dibilang kesalahan yang tidak deh. Karena emang itu yang kita pernah lakukan, itu menghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, teman, dan manajer. Dari kelima aspek ini, kira-kira posisi panjenengan sekarang itu lagi berada di mana? Sebagai pemantau, sebagai teman, manajer, atau pembuat rasa bersalah, atau penghukum? Nah, terima kasih. Kalau mungkin untuk posisi saat ini mungkin sebagai bisa menjadi teman dan manajer. Jadi kita lihat situasinya dulu. Kalau mungkin anak-anak butuh curhat, kita bisa menjadi teman. Tapi kalau kita mungkin sebagai wali kelas atau bapak ibu guru, kita sebagai manajer. Tapi tentunya manajer yang tidak berpusat kepada diri sebagai kepada bapak ibu guru, tapi juga bisa dikembalikan ke anak. Seperti itu. Terima kasih. terima kasih Bu Tami, luar biasa. Berarti mungkin mau menambahkan posisinya Bu Dani sekarang sebagai apa? Pembuatan. Saya berarti mau berjalan dulu ke sini. Nah, ini adalah ibu cantik. Pengalamannya juga sudah banyak pasti. Posisi kontrol panjenengan saat ini lagi berada di mana? Baik, terima kasih. Posisi saya saat ini sebagai teman, karena saya ingin memposisikan diri supaya dapat lebih dekat seperti itu, supaya bisa mengerti apa yang dirasakan dengan peserta didik. Terima kasih Ibu, jumlahnya luar biasa. Ada yang sebagai teman, ada yang sebagai manajer. Ini 3 hal belum keluar. Kira-kira ada hal yang ingin dikeluarkan Bapak dari 5 itu? Saya bisa menggunakan kesemuanya bergantung situasi dan kelas. Kalau memang ada hal yang perlu didisiplinkan, maka saya bisa menjadi penghukum. Kemudian ketika ada hal yang sifatnya kontrol, yang perlu misalkan ada kesalahan gitu, maka saya pantau menjadi pemantau dan pembuat rasa
bersalah, agar mereka mengerti apa kesalahan mereka. Seperti itu. Kemudian kalau memang perlu diskusi, saya juga menempatkan diri saya sebagai teman, dan dalam situasi pembelajaran saya juga menempatkan diri saya sebagai manajer untuk mengatur mereka belajar mandiri seperti apa. Seperti itu. Terima kasih Pak Bima. Waduh, kalau Pak Bima mencakup semuanya agak berat ya. Kita itu mengajar hanya 40 menit untuk semuanya dicakup. Iya, bisa nanti boleh dilanjutkan Ibu. Di sini ada contoh dari penerapan posisi kontrol. Jadi ketika ada sebuah kasus peserta didik tidak memakai atribut saat upacara bendera, kalau panjangan menyuruh berdiri di lapangan di tengah banyaknya peserta didik, itu termasuk panjenengan kategori penghukum. Sedangkan kalau Bapak Ibu ingin membuat rasa bersalah pada diri peserta didik, panjenengan ajukan pertanyaan, berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak. Rasa mengecewakan yang diutarakan oleh Bapak Ibu guru di sini itu membuat peserta didik, oh iya, aku salah, aku sudah mengecewakan, saya sudah memberikan apa ya namanya, semacam ada penyesalan pada diri peserta didik itu dari kalimat yang panjenengan utarakan. Selanjutnya ada posisi panjenengan sebagai teman. Ayo ikuti aturan sekolah. Mari ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu. Sekali ini saja, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kita sering kan begitu seperti ini. Ayo sinampi kelas, gak usah rame, gak usah makan, gak usah keluar masuk. Ntar kalau kamu keluar masuk, sini ada hukuman kali kelasmu. Nah, itu seperti itu kan. Kita sering melakukan seperti itu. Berarti panjenengan sudah memposisikan diri sebagai teman kepada peserta didik. Selanjutnya, kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini posisi kalau panjenengan sebagai pemantau, melihat sisi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik, kemudian panjenengan memberikan solusinya. Sedangkan kalau sebagai manajer, ini adalah hal yang luar biasa. Kalau kita bisa menjadi seorang manajer, kita bertanya dulu kepada siswa, salahnya di mana? Enggak langsung, kamu nggak pakai sepatu hitam dan lain sebagainya, enggak. Tetapi kita bertanya dulu, apa kesalahanmu? Kok kamu bisa dipanggil di sini? Ketika dia menjawab, mohon maaf mem, saya salah karena saya membawa handphone di kelas. Lah, kemudian kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan tersebut? Di situ panjenengan sudah memposisikan peserta didik kita. Kita sebagai manajer dan peserta didik kita itu merasa nyaman. Dia tidak akan merasa takut. Ini mungkin kita masih harus banyak belajar nih. Kalau manajer itu biasanya posisinya di guru-guru BK. Guru-guru BK itu sudah luar biasa sekali kan. Kalau kita masih harus banyak belajar gitu. Kemudian selanjutnya boleh dilanjut. Kita masuk ke dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan antara guru dan murid tidak menjadi kesepakatan kelas, tetapi menjadi keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Baik, di sini contohnya, kalau setiap anggota kelas perlu adanya belajar, senang melakukan tugas, saling menghargai dan merasakan aman. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Sedangkan kalau hal-hal tersebut dari dua kotak tersebut dipindahkan menjadi keyakinan kelas, kita akan merubah kalimatnya menjadi bentuk kalimat positif.
tidak lagi saling menghormati, gitu bukan? Jadi menjaga kedisiplinan tidak, tapi kita merubahnya seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dan kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah ini kan berbeda nih kalimatnya dengan kamu harus datang tepat waktu. Nah gitu. Kalau mereka membuat kira-kira kalau dari kata tepat waktu kita ubah menjadi kalimat disiplin positif atau membuat keyakinan kelas, kira-kira seperti apa sih? Bu Luciana boleh? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab untuk mendisiplinkan kelas dengan kata hormat ya. Nah, biasanya yang saya inginkan ke peserta didik seperti ini. Saya yakin kalian pasti bisa. Jadi minta tolong, silakan kalian dirubah sikapnya tidak seperti itu lagi. Begitu. Kalau bekerja, biasanya saya untuk mengerjakan segala sesuatu yang ditugaskan itu saya memberikan berita di situ ada apa, silakan dibaca dulu beritanya. Setelah mereka membaca beritanya akan menyebutkan. Nah, berarti kalian sekarang sudah tahu apa yang harus kalian kerjakan dan apa yang harus kalian lakukan. Tidak usah banyak berbicara, silakan dimulai dari sekarang. Begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Luciana. Jadi Bu Luciana memberikan contoh realnya, contoh nyatanya gitu. Tetapi ketika kita membuat keyakinan kelas ini kan biasanya kita berdiskusi dulu dengan murid. Setelah berdiskusi kemudian kita catat. Setelah kita catat kita dokumentasikan. Maksud saya kalimat yang enak ketika didokumentasikan itu seperti apa kira-kira? Kalau tadi sudah disebutkan contoh realnya, tetapi bentuk kalimatnya seperti di sini kan kata hormat, kalau di sini tulis hormat gitu ya. Teladan kita merubah. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kata-katanya kan berubah dari kalimat dari kata hormat menjadi kalimat yang lebih positif. Kira-kira yang bentuk lain selain hormat dan bekerja. Untuk saya ketika dirubah mungkin terkait dengan tepat waktu, kami meyakini bahwa sangat penting datang terlebih dahulu dibanding datang terlambat. Karena kan konteksnya adalah terkait dengan tepat waktu. Kalau bekerja mungkin dalam hal pengerjaan tugas, kami meyakini bahwa mengumpulkan pekerjaan tepat waktu itu alangkah lebih baik ketimbang mengumpulkan telat, karena itu akan menumpuk pekerjaan-pekerjaan yang lain atau tugas-tugas yang lain. Biasa, keren sekali Pak Ananda. Jawabannya langsung makcus gitu. Sudah menerapkan kalimat positif yang dibutuhkan ketika membuat keyakinan kelas. Sudah diterapkan Pak? Sudah. Bentuk keyakinan kelasnya seperti itu. Luar biasa. Berarti kalau lomba harus menang karena sudah mengikuti aturan-aturan gitu. Selanjutnya Ibu, baik kita speaking sebentar. Speakingnya mudah sekali. Atau ada speaking dari panjenengan? Tidak. Berarti boleh pinjam dulu. Kita speakingnya adalah jika maka saja. Jika maka. Kalau seumpama Pak Bima mengatakan jika saya lapar, kira-kira Bu Angel mau menjawabnya seperti apa? Apa yang ada di pikiran panjenengan saja boleh langsung diucapkan. Nanti sinkron nggak sinkron itu urusan belakang. Yang penting kita bersenang-senang dulu nih. Boleh ya? Oke, kita mulai dulu dari sesepuh kita. Jika saya bingung, maka saya akan mencari di internet.
saya ingin bermain, maka saya akan keluar. Tepuk tangan untuk Mbak Angel. Budak-budak budak-budak. Jika saya ingin marah, Silakan jawab, Mbak. Maka saya akan menangis. Masih jika Bapak jenengan sudah menangis, Bu Ani. jika saya ingin pergi ke bulan, Maka saya ingin pulang. Beda nih, panjenengan ke bulan dia pulang. Oke, tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Kita berusaha untuk mengaitkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, walaupun sedikit tidak nyambung, tapi kita sinkronkan tetap akhirnya nyambung gitu gitu. Jika ingin ke bulan, maka saya ingin pulang. Nah, Bu Anis ingin ke bulan, ibunya ingin pulang. Soalnya sudah capek ngapain ke bulan jauh-jauh gitu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini macam-macam di Bapak Ibu, tidak sama. Kayak saya mungkin saya butuh beli beras, tapi beli telur, nah, masalahnya seperti itu. Tetapi di dalam kegiatan pembelajaran, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kira-kira apa kebutuhan dasar peserta didik? Itu ada 5, Bapak Ibu. Kebutuhan dasarnya ada 5. Kira-kira panjenengan tahu yang mana? Biasanya kan anak-anak ingin, wes bebas, nggak usah pelajaran dan lain sebagainya. Wes nggak usah PN dan lain sebagainya. Itu kan kebutuhannya mereka kan. Mereka menyampaikan kebutuhan-kebutuhan itu. Kira-kira ada yang bisa menebak kebutuhan dasar ini 5 ini apa saja nih? kesenangan. Kenapa kesenangan dia? Karena anak-anak itu pengen gembira terus, Bu Meti. Oke, luar biasa ya. Ingin gembira terus. Ada yang lain selain kesenangan? Mungkin kasih sayang. Ya biasanya karena ada beberapa peserta didik yang kekurangan kasih sayang di rumah gitu. Oke, tepat sekali. Ada kasih sayang, itu kok tangan kasih sayang. Oh, Bu Luciana, luar biasa. Ketiga, menurut saya perhatian. Jadi peserta didik membutuhkan perhatian dari Bapak Ibu gurunya sehingga membuat ulah atau melanggar. Berarti itu sudah hampir sama dengan apa yang disampaikan dengan Bu Afini Adi, termasuk ke dalam kategorinya kasih sayang. Boleh dibuka maksudnya? Oke, jadi ketika anak-anak itu diberi kasih sayang, itu memang untuk diterima. Jadi kasih sayang yang untuk diterima. Anak-anak itu sering mencari perhatian kepada kita, kan kayak gitu deh. Kemudian ada kebutuhan bertahan hidup, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Tadi sudah diambil 2 kata, ada kasih sayang dan ada kesenangan. Tadi saya bilang gak usah pelajaran dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari kebebasan. Boleh kita masuk ke contohnya? Di sini ada studi kasus. Kasusnya itu Ibu Zulaika, guru alih kelas 9K, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan sikapnya Tommy yang sering kali meminta bekal makanan. Mereka dengan terpaksa memberikan itu kepada Tommy. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan?
Monggo, kira-kira kita menganalisis studi kasus berikut ini seperti apa ini? Ketika Bu Zulaika mendapatkan laporan bahwa salah satu muridnya itu sering dimintai makan oleh temannya yang sifatnya memaksa, dipaksa. Sebenarnya dipaksa itu nggak bisa jawab begini. Jadi makanya saya sedikit memaksa di sini. Monggo Pak Zulfa. Menurut saya kenapa alasan Tommy melakukan seperti itu, karena yang pertama mungkin latar belakang dari sisi keluarganya bercerai ya, jadi dia ikut salah satu mbahnya, jadi kadang nggak sempat membekali, dan akhirnya karena dia ingin menginginkan kasih sayang yang berupa bekal makanan itu, akhirnya dia kadang mengambil atau merampas punya temannya. Tapi sebenarnya niat yang utama itu bukan merampas, tapi untuk mengembalikan kembali kasih sayang orang tuanya, seperti itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Pak Zulfa sudah berpikirnya julung, tidak dikasih makan, korban perceraian gitu. Nggak mesti Pak, saya gitu Pak. Anak-anak murid saya sendiri tuh ya, yang mampu yang minta ke yang nggak punya gitu kan, dan juga seperti itu. Mungkin karena mamanya nggak pernah masakan itu, jadi lebih tertarik itu yang lain gitu ya. Mungkin Zafi seringnya dimasakan ayam bakar, sedangkan mamanya rewel kalau masak ayam teriyaki lah, kan nggak sama Pak. Jadinya pingin mencicipi gitu ya. Kita masuk ke selanjutnya Ibu. Jadi di sini Bapak, alasan Tommy yang pertama bisa termasuk bertahan hidup karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Kalau dia termasuk ke dalam kategori bertahan hidup, ya kan? Orang pasti butuh makan. Nah, siang itu kan di jam-jam 8, dia nggak dikasih makan, dia kelaparan. Akhirnya dia minta kepada teman yang lain. Gitu. Alasan yang kedua adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima. Di sini dikatakan karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kata memperhatikan dia termasuk ke dalam kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumah dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang itu dari orang tuanya atau dari keluarganya, atau setidaknya makan bersama lah, duduk bersama, makan bersama, dan seperti itu kan kadang nggak semua bisa merasakannya. Selanjutnya adalah yang alasan ketiga, kekuasaan. Nah, biasanya kan ada yang seakan-akan dirinya menjadi apa ya, istilah anak-anak itu ya, bosnya dalam tanda kutip ya, bos. Jangan mengatakan preman karena kita lagi berbudaya positif. Jadi kata-katanya yang baik saja, bos, saja. Nah, di situ makanya dia ingin mengambil punya temannya, dan temannya merasa takut kepada diri Tommy tersebut. Soalnya memaksa, dengan memaksa itu. Selanjutnya yang alasan keempat adalah kebebasan. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan. Seperti yang saya contohkan tadi, Safif dibawakan ayam bakar, sedangkan Leon dibawakan ayam teriyaki. Gitu kan? Ada bosan mama itu masaknya justru terus. Saya ingin waktu sapaya-waya itu dibawakan makanan yang tradisional lah. Seperti itu kan masuk ke dalam kategori kebebasan. Selanjutnya adalah yang kelima, kalau kesenangan. Kita di sini menganalisis berdasarkan 5 tadi. Yang satu bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan untuk diterima, yang ketiga adalah tadi penguasaan, kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Di sini kita lihat dari kalimatnya, karena ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Sering ya, kita menemui murid kita kayak gitu, sering ya, gitu. Kalau aksen ya kita harus memperhatikan. Kemudian selanjutnya di sini ada posisi kontrol
Kalau kita sudah berbicara posisi kontrol, berarti kita akan berbicara tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar segitiga restitusi? Belum? Atau lupa? Lupa. Nah, jadi segitiga restitusi itu sebelum ke segitiga restitusi tadi di sini ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai manajer tadi. Dilanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi ada identitas gagal, ada identitas berhasil, ada identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri. Kalau di sini adalah kontrol dari luar. Itu gitu. Jadi di sini ada contohnya, saya mencontohkan satu. Kalau guru sebagai penghukum berarti dia menghadik, dia menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Sedangkan kalau sebagai pembuat rasa bersalah, kita berceramah dan mengatakan seharusnya kalian nggak melakukan itu loh, seharusnya kalian bisa kok. Atau ibu kecewa dengan apa yang telah kamu perbuat. Nah, itu kalau membuat rasa bersalah. Sedangkan kalau teman berarti panjenengan minta alasan-alasannya kenapa siswa itu sampai melakukan seperti itu. Pemantau itu menghitung dan mengukur bentuk kesalahannya. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, contohnya kalau manajer apa yang kita yakini, apa yang bisa mengerjakan untuk memperbaiki masalah ini dan lain sebagainya. Jadi antara 5 posisi kontrol itu bisa nggak kalau kita sepaham, kita mulai belajar untuk menjadi seorang apa? Manajer. Okay? Jadi kita mulai meninggalkan penghukum, kita meninggalkan pembuat rasa bersalah, kita tinggalkan sebagai teman atau pemantau, tapi kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, insya Allah antara peserta didik dan murid atau seluruh warga sekolah itu merasanya nyaman. Oke, lanjut. Mohon maaf agak sedikit narsis karena tugasnya harus seperti itu. Di sini adalah posisi kontrol restitusi. Kemarin saya sudah sempat membuat video tentang sebuah permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik saya yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian saya panggil, saya ajak berbicara, kemudian saya tanyakan kira-kira apa yang akan kamu perbuat ke depannya seperti apa. Dan dia membuat jurnal harian di mana untuk memperbaiki seringnya lupa, seringnya tidak mengerjakan tugas gitu ya. Jadi di sini sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa manajer tidak hanya untuk kita, tetapi siswa akhirnya bisa mengontrol diri siswa tersebut. Apa sih yang harus saya lakukan ketika saya sudah, oh iya ini salah, berarti saya harus melakukan apa? Dia sudah bisa memanajeri dirinya sendiri. Gitu. Selanjutnya. Nah, ini segitiga restitusi. Ada 3 hal yang perlu kita kembangkan di dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita ngecek posisi salah, apa yang kamu lakukan dan lain sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan. Di menanyakan keyakinan ini berarti siswa sudah membuat pada dirinya, membuat konsekuensi apa yang dilakukan atau memanage dirinya apa yang harus dia lakukan. Nah, di sini ya Bapak Ibu, jadi ada penjelasan bahwa di dalam bagian ini proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kalau di dalam selanjutnya yang terus aja Bu. Di sini validasi ini membuat yang merespon. Jadi siswa menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid.
Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di dalam selanjutnya ini hanya contoh kalimatnya. Nah, menanyakan keyakinan ini kita memunculkan motivasi secara intrinsik. Berarti secara dari mana Bapak Ibu? Dari dalam diri peserta didik mengenai tindakan yang salah yang telah dia lakukan. Lanjut. Ini yang sudah terakhir. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep tadi, disiplin positif motivasi, perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol restitusi, serta dikaitkan dengan yang namanya segitiga restitusi. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu, kita sedikit ada satu pertanyaan, boleh dibuka Pak? Lah sudah ketahuan jawabannya. Kan ada kata saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, di sini itu bisa menjadi dua hal, bisa menjadi penghukum, bisa menjadi apa? Pembuat rasa bersalah. Alasannya kenapa Bu Anis? Ya, karena kan diungkapkan bahwa saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kan kalimat pernyataan bahwa saya ini sudah kecewa sama kamu, sehingga peserta didik tersebut akan merasa bersalah dirinya seperti itu. Asik. Jadi di sini ada dua hal. Kalau penghukum itu kita sudah merasa kurang sekali apa yang dia lakukan dan mengecewakan kita. Tetapi kalau dalam posisi ringan adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada diseminasi saya pada hari ini, siang hari ini. Mohon maaf sudah mengambil waktu istirahatnya, mohon maaf sudah mengambil kesenangannya dan kebebasannya tadi, ya. Tapi di sini kita bersenang-senang kok, ya. Tidak ada yang merasa beban, ya. Betul, ya. Ringan ya Bu Datun, ya. Ya. Bu Datun ngantuknya Bu Datun. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Nanti boleh diminta foto bersama dulu, ya. Jadi nanti kita foto bersama. Saya kembalikan lagi ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, acara pelaksanaan diseminasi program calon guru penggerak angkatan 11 Kota Surabaya telah selesai. Tiada dari yang tak dapat, tiada manusia yang tak memiliki salah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka